Koalisi Indonesia Maju pendukung bakal Capres Prabowo Subianto menggelar pertemuan di kediaman pribadi Prabowo di Bukit Hambalang Sabtu sore ini. Pertemuan dihadiri Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Prabowo. Namun ada kode keras hadirnya salah satu partai pendukung baru yang juga akan muncul di Hambalang. Apakah partai biru yang akan berlabuh mendukung Prabowo Subianto adalah Partai Demokrat? Dan kami baru saja mendapatkan informasi bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono beserta dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah turut hadir di Bukit Hambalang, kediaman pribadi dari Prabowo Subianto. Apakah ini semakin menguatkan sinyal bahwa Demokrat akan berlabuh ke Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo? Sore ini kita akan langsung membahasnya dengan Sekretaris Bapilu Demokrat Kamhar Lakumani dan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Rifana. Selamat sore Mbak Nada. Oke, kami dapat gambar istimewa yang mungkin nanti bisa diputarkan ya oleh teman-teman dari tim Newsroom. Kita dapat gambar dokumentasi istimewa kehadiran dari Mas AHY dan juga Pak SBY di Bukit Hambalang. Katanya ini pertemuannya tertutup, tapi kita dapat gambarnya ini. Beliau berdua disambut oleh marching band di kediamannya Pak Prabowo. Saya mau ke Bang Kamhar dulu. Bang Kamhar, Partai Golkar dan juga PAN memberi kode bahwa akan ada partai biru yang merapat mendukung koalisi Prabowo. Partai itu dipimpin pria muda tampan. Itu maksudnya berarti Partai Demokrat ya yang akan merapat ke koalisinya Pak Prabowo. Dan hari ini Pak SBY dan juga Mas AHY datang ke Hambalang. Itu maksudnya Demokrat sudah fix akan bergabung mendukung koalisi Prabowo. Terima kasih Mbak Nana. Jadi sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat, ADRT Partai Demokrat bahwa arah koalisi untuk dukungan Pilpres, untuk Capres dan Cawapres itu sepenuhnya menjadi ranah atau domain Majelis Tinggi Partai. Dan informasinya bahwa hari ini ada rapat Majelis Tinggi Partai, tapi tentu kita tunggu nanti Majelis Tinggi Partai akan menyampaikan hasil dari rapat Majelis Tinggi Partai itu akan kemana arah dan dukungan Partai Demokrat melakukan dukungannya pada poros koalisi menuju Pilpres 2024 mendatang. Jadi kita tunggu saja. Oke, meskipun itu adalah hak dari Majelis Tinggi Partai, tapi kami dapat informasi bahwa Sabtu sore Pak Prabowo Subianto sudah datang ke Cikeas untuk bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi yaitu Pak SBY, dan tadi siang ada rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat di mana sudah memutuskan bahwa partai Anda akan mendukung Prabowo. Itu betul semua ya yang saya katakan ya Bang Kamhar ya? Ya, kita tunggu penyampaian secara ofisialnya atau secara resmi dari Majelis Tinggi Partai, karena nanti tentu apapun yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Tinggi Partai pada saatnya akan dideklarasikan, sampaikan. Oke, tapi pertanyaan saya Bang Kamhar, apakah betul bahwa kemarin Pak Prabowo datang ke Cikeas bertemu Pak SBY? Itu dulu yang harus Anda jawab. Saya belum memonitor secara detail dan komunikasi politik yang berjalan dan terbangun antara Partai Demokrat dengan Koalisi Indonesia Maju. Namun bahwa jika kemudian chemistry atau intimasi relasi antara Partai Demokrat dengan Koalisi Indonesia Maju terjalin lebih cepat, itu secara empirik Partai Demokrat dan partai-partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju juga memang punya pengalaman yang sama, baik itu di dua periode pemerintahan Pak SBY maupun pada Pilpres 2019 atau 2014 yang lalu. Jadi ini juga menjadi faktor tentunya yang mempengaruhi tingkat jalan untuk bangun kerjasama yang itu bagi Partai Demokrat senantiasa mengedepankan 3 asas. Yang pertama, kesetaraan, keadilan dan asas mutual trust. Inilah yang didominasikan bangun komunikasi politik, termasuk kerjasama politik dengan poros apapun yang menjadi mitra koalisi Partai Demokrat. Bang Kamhar, Anda tidak mau jawab bahwa Pak Prabowo datang ke Cikeas kemarin Sabtu sore, tapi tadi siang apakah betul ada Majelis Tinggi Partai? Ini Pak Hinca Panjaitan sudah membenarkan bahwa ada rapat Majelis Tinggi Partai tadi siang jam 11. Betul, saya kira Bang Hinca sudah menyampaikan ya melalui media sosial bahwa ada rapat Majelis Tinggi Partai hari ini. Oke, rapat Majelis Tinggi Partai itu apakah membahas soal peluang bergabungnya Demokrat ke Pak Prabowo?
tentu rapat majelis tinggi partai ini untuk mengambil keputusan akan Demokrat mengingat limitasi waktu untuk menentukan segera bergabung. Oke, pertanyaan saya spesifik membahas soal peluang berkoalisi dengan Pak Prabowo nggak, Bang Kamhar? Aspirasi yang terbesar seperti itu, namun kembali ini menjadi rapat di partai. Oke, jadi aspirasi terbesar dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat tadi siang jam 11 adalah peluang bergabung ke koalisinya Pak Prabowo ya? Itu aspirasi terbesar pada saat rapat pleno dan Komender Skol beberapa waktu yang lalu yang kemudian diteruskan ke Majelis Tinggi Partai. Dan tadi dibahas ya dalam rapat Majelis Tinggi Partai. Betul ya Bang Kamhar ya? Saya tidak begitu mendengar nih suara audio Anda nih. Oke, saya mau ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, apakah kemudian bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju ini memberikan efek elektoral signifikan ke Prabowo? Kalau menggunakan dua pertimbangan ya, pertimbangan dinamika elektoral dan dinamika elit, memang peluang Demokrat itu memang lebih banyak bergabung ke Prabowo. Kenapa ya? Secara elektoral, pemilih Demokrat itu memang sampai Agustus lalu, menurut data di LSI masih lebih banyak ke Anies, tapi tidak berbeda jauh jumlahnya dengan yang masih banyak yang ke Prabowo, baru ke Ganjar. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu, memang aspirasi arus bawah Partai Demokrat, pemilih Partai Demokrat, memang lebih banyak kalau nggak Anies ke Prabowo gitu. Nah kalau menggunakan logika itu, maka paling tidak dalam konteks jumlah suara yang dimiliki oleh Partai Demokrat, mungkin itu bisa, tentu saja itu bisa membantu mengalihkan suara pemilih Demokrat yang ke Anies untuk ke Prabowo, sebagian ya. Meskipun tidak seluruhnya. Jadi bisa saja itu menimbulkan dampak positif secara elektoral. Yang kedua, saya kira secara secara dinamika elit, memang kalau kita perhatikan elit Demokrat relatif itu lebih mudah berkomunikasi dengan elit Partai Gerindra atau Koalisi Prabowo. Karena kita tahu bahwa elit Demokrat selama ini masih memiliki kesulitan berkomunikasi, terutama Pak SBY dengan Bu Mega. Jadi kalau menggunakan dua faktor itu, memang peluang Partai Demokrat, baik dari sisi pemilihnya maupun dari sisi elitnya, itu memang masuk akal kalau lebih banyak ke Prabowo. Oke. Oke, itu di faktor elitnya. Bagaimana suara grassroots-nya Mas Jayadi? Ya itu tadi yang saya bilang, di grassroots-nya itu kalau sampai Agustus datanya menunjukkan bahwa pemilih Demokrat itu terdistribusi kepada paling nomor satu itu ke Anies. Di LSI itu sekitar 42%-an. Lalu sekitar 30 sampai 35% itu ke Prabowo, baru di kisaran 15 sampai 20% itu ke Ganjar. Jadi memang aspirasi grassroots, aspirasi pemilih Demokrat itu memang lebih banyak kalau nggak ke Anies ke Prabowo. Kalau Partai Demokrat menggunakan pertimbangan itu, maka logis kalau Partai Demokrat lebih ke Prabowo daripada ke Ganjar. Oke, kalau memang secara elit dan grassroots mayoritas banyak ke Prabowo, berapa jumlah penambahan elektoralnya untuk Prabowo kalau Demokrat bergabung? Bisa di atas 5%, Mas Jayadi? Ya tidak mungkin, kecuali kalau Partai Demokrat suaranya di atas 10%. Jadi di bawah 5% atau di bawah 3% ya? Demokrat bisa, bisa menyumbang elektoral ke Prabowo. Iya, pemilih Partai Demokrat sampai hari ini kan di kisaran 6 sampai 8, 7, 9% ya. Oke. Tentu pemilih Anies kan, pemilih Demokrat yang ke Anies itu banyak juga karena Aniesnya, bukan karena Demokratnya kan gitu. Oke, baik. Jadi tidak bisa 100% pindah gitu. Jadi mungkin sekitar 3 sampai 4% bisa menyumbang elektoral ke Prabowo. Ya mungkin saja. Oke. Saya tidak punya datanya. Oke, nanti mungkin bisa disurvei sama Mas Jayadi. Nanti kita akan bahas lebih dalam kenapa kemudian akhirnya Demokrat lebih suka berlabuh ke Prabowo. Apakah karena ada penolakan dan juga syarat yang cukup berat di PDI Perjuangan? Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita akan lanjutkan dialog kita
dengan dua orang narasumber usai ditinggal Anies Demokrat jabat tangan dengan Prabowo Subianto. Saya punya gambarnya ini, dokumentasi istimewa pertemuan SBY dengan AHY dengan petinggi Partai Koalisi Indonesia Maju di Bukit Hambalang. Nanti mungkin kita bisa tunjukkan ya Bang Kamhar, yang menarik bahwa tadinya Demokrat akan merapat ke koalisi PDI Perjuangan mendukung Ganjar. Kenapa kemudian begitu cepat berubah? Apakah karena tidak mendapatkan respon positif dari PDI Perjuangan, Bang Kamhar? Jadi begini, setelah dari koalisi perubahan, Partai Demokrat dan dari satu tentu melakukan pengambilan. Suara Anda tidak begitu terdengar ya Bang Kamhar ya? Terdengar nggak ya? Oke, hilang timbul Bang. Jadi selepas Partai Demokrat kan keluar dari koalisi perubahan, diambil mekanisme organisasi untuk pengambilan keputusan dengan melakukan rapat pleno dan Komandar Skol yang menghadirkan ketua-ketua DPD seluruh Indonesia. Di situ berkembang dua aspirasi, baik ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Pak Prabowo maupun ke poros koalisi yang mengusung Pak Ganjar. Dan ini yang ditindaklanjuti untuk dibangun komunikasi politik. Tetapi dengan mengedepankan 3 asas dalam membangun kerjasama, asas kesetaraan, asas keadilan, dan asas mutual trust. Dari 3 asas ini tentu akan ada penilaian dari 2 poros koalisi yang ada, mana yang paling memadai, mana yang paling memungkinkan, termasuk juga aspirasi sebagian besar kader tadi yang disampaikan pada saat rapat pleno maupun Komandar Skol. Jadi apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat, Majelis Tinggi Partai saat ini adalah tindak lanjut dari aspirasi yang sudah berkembang di kader, di struktur partai, untuk kemudian menindaklanjuti akan kemana koalisi Partai Demokrat. Oke, Bang Kamhar. 2024 ini. Bang Kamhar, apakah syarat dari PDI Perjuangan agar Demokrat mendeklarasikan dulu dukungan ke Ganjar, baru bisa ada pertemuan Pak SBY dan juga Ibu Megawati, itu yang membuat Demokrat tersinggung dan memilih ke Pak Prabowo? Kami dengar itu yang membuat Demokrat tersinggung. Ya, asas kesetaraan itu kan berarti segala sesuatunya harus bahas lebih dulu, dibicarakan apa yang menjadi platform perjuangan dan sebagainya, itu kemudian yang menjadi landasan untuk membangun kerjasama. Jadi kalau belum ada proses itu kemudian langsung lompat pada hasil, ini tentu tidak bersesuaian dengan apa yang menjadi harapan kader dan membangun kerjasama yang sehat sebagaimana mestinya. Oke, Bang Kamhar, berarti syarat yang diajukan PDI Perjuangan menurut Demokrat itu bukan asas kesetaraan ya, itu memberatkan. Asas kesetaraan itu kan kalau semuanya dibahas bersama-sama apa yang menjadi platform perjuangannya dan sebagainya, baru kemudian sampai pada keputusan untuk dalam hal ini tentu mendeklarasikan dukungan terhadap capres tertentu. Ya, berarti syarat itu yang memberatkan ya? Tempat di akhir, betul. Oke, jadi memang syaratnya PDI Perjuangan itulah yang memberatkan bagi Demokrat mendukung Ganjar. Ini ada banyak variabel dalam pengambilan keputusannya, termasuk aspirasi dari mayoritas kader dan juga tentu kita memperhitungkan kepentingan strategis partai. Dalam hal ini pileg di pemilu 2024 itu kan tidak hanya pilpres, juga ada pileg. Dalam kepentingan pileg sendiri, mana yang paling memungkinkan atau yang paling selaras dengan apa yang menjadi target partai, termasuk juga untuk pilpresnya. Ini satu sama lain memiliki hubungan timbal balik. Tentu itu yang cara lain menjadi pertimbangan selain aspirasi dari struktur partai maupun juga aspirasi dari genap kader Partai Demokrat. Ini kemudian yang menjadi referensi bagi Majelis Tinggi Partai. Oke. Kita mengambil. Oke, Bang Kamhar, saya ingin mengkonfirmasi ya bahwa ini memang betul berarti foto-foto pertemuan ataupun kedatangan Pak SBY dan juga Mas AHY serta Mas Ibas ke Bukit Hambalang sore ini ya. Tadi kita sudah putarkan ini foto-fotonya, berarti betul ya? Ya, ini kan foto dari Mbak Nana dari CNN. Yang lebih tahu tentu dari CNN tentang validitas foto ini kan. Oke, ini berarti pertemuan sore ini dong?
Ini kami dapatkan dari tim yang ada di Hambalang. Berarti memang betul ya petinggi Partai Demokrat semuanya di Hambalang ya? Betul bahwa ada Oke. kegiatan di Hambalang. Oke, Mas Jayadi, Anda melihat bahwa syarat dari PDI Perjuangan itulah yang membuat Demokrat merasa dipersulit, makanya memilih ke Pak Prabowo. Jadi ini memang betul karena syaratnya dari PDI Perjuangan yang relatif berat, yang membuat tersinggung, makanya kemudian Demokrat lebih memilih ke Pak Prabowo. Anda melihatnya begitu nggak? Ya itu mengkonfirmasi ada kesulitan komunikasi antara Partai Demokrat dengan koalisi PDIP atau koalisi Ganjar Pranowo kan. Oke. Karena apa namanya prasyarat itu seolah-olah mengkonfirmasi bahwa memang hambatan komunikasi yang dimiliki oleh elit Demokrat dan elit PDIP itu memang masih ada gitu. Dan kalau secara sebagai orang luar saya melihatnya memang itu seolah-olah jadi prasyarat gitu. Ya. Kalau prasyarat kan menjadi seolah-olah Partai Demokrat berada pada posisi melamar gitu. Berada pada posisi lebih memerlukan dibandingkan dengan PDIP. Jadi itu membuat yang disebut Bang Kamhar tadi seolah-olah menjadi tidak setara kan gitu. Kalau setara kan ketemu dulu baru dibicarakan, kira-kira gitu maksudnya kan. Ya. Tapi kalau ada prasyarat dulu jadi nggak setara dong gitu Ya. kan. Seolah-olah melamar ke satu tempat, kalau mau syarat yang dipenuhi, kalau nggak usah kan kira-kira gitu. Ya. Nah, jadi pola komunikasi politik seperti itu menjadi tidak produktif saya kira. Oke, jadi Demokrat maunya dilamar, nggak mau melamar begitu ya kira-kiranya Mas Jayadi? Ya nggak juga. Oke. Saya kira posisi setara itu ya ini soal formal. Walaupun semua orang tahu bahwa posisi Partai Demokrat kan ya tidak sebaik ketika mereka membentuk koalisi KPP dulu. Ya. Posisinya kan berada pada posisi partai jomblo kira-kira gitu, Ya. lalu ingin masuk ke salah satu koalisi gitu. Tapi saya kira harusnya karena ada dua koalisi yang mungkin dimasuki oleh Partai Demokrat, kesan memberikan prasyarat itu seharusnya tidak diberikan oleh PDIP kecuali kalau memang partai PDIP memang tidak mau. Oke. Dan kalau kita lihat sejarah selama ini, ya pertama ada hambatan komunikasi itu, Ya. terutama antara Pak SBY dengan Ibu Mega. Yang kedua, Partai Demokrat ini kan adalah partai yang belum pernah koalisi dengan PDIP di tingkat nasional, belum Oke. pernah sejak tahun 2004. Satu lagi partai yang belum pernah koalisi itu adalah partai PKS. Oke. Itu belum pernah tuh. Jadi secara historis maupun secara Ya. kejadian yang barusan yang soal prasyarat mendeklarasikan dulu itu membuat Demokrat menjadi lebih mudah berkomunikasi dengan kubu Prabowo dibandingkan dengan kubu Ganjar. Oke, terakhir sekali ya ke Bang Kamhar singkat saja. Kami dengar bahwa nanti pada hari Kamis 21 September Rapimnas Partai Demokrat akan mengundang khusus Pak Prabowo Subianto dan akan mendeklarasikan dukungan Demokrat ke Pak Prabowo. Itu betul ya Bang Kamhar? Ya, Rapimnas pada 21 September nanti tentu akan mendeklarasikan arah koalisi Partai Demokrat. Oke, dan itu arahnya ke Pak Prabowo. Pak Prabowo diundang nggak di Rapimnas itu? Nanti tentu dari DPP akan lanjuti ya, dari steering committee. Oke, jadi Pak Prabowo belum tentu diundang, apa Pak Prabowo akan diundang di Rapimnas 21 September? Jika sudah diputuskan, mesti tentunya akan ada forum untuk itu. Oke, terima kasih sekali. Bang Kamhar masih malu-malu nih kayaknya karena semua petingginya lagi ada di Bukit Hambalang. Oke, terima kasih sekali kepada dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Direktur Eksekutif LSI Mas Jayadi Hanan dan juga Sekretaris Bapilu Demokrat Kamhar Lakumani. Sehat selalu Bapak-bapak sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih. Assalamualaikum.